Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali dengan izinnya untuk mempelajari tentang ilmu nahu kelas 8 ya. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Semoga ada dalam kesehatan keafiatan. Namun sebelum kita membahas tentang ilmu nahu yang selanjutnya, kemarin kita bahas tentang fa'il ya. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama dalam hati dengan kesungguhan dan roja, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa mulai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, oke, kita lanjutkan pembahasan kita ya, tentang ilmu nahu. Coba kita perhatikan, kemarin kita membahas tentang fa'il ya. Nah, kita jelaskan pembagian fa'il dan macam-macam fa'il, termasuk nanti kita bahas tentang ketentuan-ketentuannya. Oke, kita perhatikan, kita lihat ke slide ya. Ya, nah sekalian, kita lihat ke slide, kita bahas tentang fa'il ya. Nah, kita kelas 8. Kita lihat, yuk. Nah, kita lihat, nah ini marfu'atul asma, diantaranya al-fa'il, naibul fa'il, mubtada, khubar, dan simkana ya. Nah, ini tasrifnya, fi'il madhi dan sebagainya. Nah, kita lihat juga ini tasrif fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari'nya nah, kita ini pengertian fa'il ya, atau pengertiannya, kemudian dalam contohnya apa. Nah, ini contohnya seperti ini. Fa'ala fi'il madhi, kataba fi'il madhi ma'lum. Kita lihat nih, ini contoh-contohnya fi'il madhi ma'lum. Kemudian ini adalah fa'il karena terletak setelah fi'il madhi ma'lum. Termasuk ini fi'il mudhari', semua ini fi'il mudhari'. Kemudian talibu, ini fa'il juga sama. Kemudian ad-darsa gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, itu. Nah, kita lihat yang ini. Alamat rofa isim, ciri rofanya adalah seperti apa? Ada doma dohiro, ada dengan ciri doma dohiro itu adalah mufrad, dengan doma dohiro mufrad apabila jamak taksir ya, tulab, ini lihat domahnya. Jamak muannas salim, nah ini juga lihat. Tolibatu, ini cirinya adalah alif ta ya, dia muannas salim. Kemudian yang al-alif ya, jika musanna, lihat alif itu jika musanna seperti tolibani, alif nih, alifnya ini ya, nunnya alif nun. Alif sebenarnya yang musanna ini. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah al-wawu. Wawu jika jamak mudzakkar salim ya, jika jamak mudzakkar salim itu dengan al-wawu, lihat al-muslimuna, wawu ini wawu
kemudian asmaul khamsah. Nih asmaul khamsah ya. Nah, itu asmaul khamsah. Abun, akhun, hamun. Nah, ini contohnya. Contoh, kita lihat. Nah, kita lihat contohnya ini at-talibu, at-talibani, at-tulab, at-talibatu. Ini semuanya fa'il karena terletak setelah fi'il maklum, ya. Nah, ini ada at-talibu dengan doma, at-talibani dengan alif, tulabu itu doma, jamak taksir, dan ini doma juga jamak muannats salim. Kita lihat. Nah, sekarang pembahasan kita adalah pembagian fa'il, ya. Pembagian fa'il. Nah, fa'il itu ini fa'il ya. Fa'il, apa itu fa'il? Tadi kita jelaskan bahwa fa'il itu adalah isim yang terletak setelah fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr atau setelah fi'il maklum, ya. Fi'il maklum. Nah, ini ada fa'il itu ada yang dohir, ya. Ada yang dohir. Dohir itu adalah nampak, jelas, terlihat. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah katabal ustadu. Yang menjadi fa'ilnya mana? Betul, al ustadu itu menjadi fa'il. Nah, ini fi'il madhi, ini fi'il madhi katabanya. Fi'il madhi katabanya fi'il madhi, ya. Al ustadunya menjadi fa'il. Nah, menjadi fa'il. Fa'ilnya terlihat enggak? Al ustadu jelas terlihat banget gitu. Al ustadu terlihat banget. Jadi ini disebut dengan fa'il yang dohir. Nah, yang kedua kita lihat, ini fa'il yang domir. Ini fa'il yang domir. Domir itu tersembunyi, ya. Domir tersembunyi. Nah, kita lihat contohnya katabtu. Nih katabtu. Gak ada kan, katab tuh hanya fi'il madhi saja. Tuh, fi'il madhi saja, ya. Tanpa ada al-ustadu, cuman begini saja. Nah, ini yang disebut dengan ada fa'il yang domir. Mana fa'ilnya kita lihat? Ini fi'il madhi, ini jelas fi'il madhi, ya. Katabtu, maaf. Ini fi'il madhi. Nah, lihat di sini fa'il, tu-nya fa'il. Nah, disebut tu-nya itu adalah domir, ya. Nanti domir pun terbagi, nanti ada domir baris dan mustatir gitu ya. Nah, sekarang yang jelas adalah ini adalah fa'il yang domir. Kalau dohir mah terlihat banget kalimatnya ada. Kalau ini hanya tu saja dari kata itu. Dari kata fi'il madhi ini ya, ada tu, disebut dengan domir. Nah, jadi ini contoh fi'il domir salah satunya. Next, kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat ketentuan fa'il. Satu, fa'il itu harus selalu marfu. Jadi harus selalu marfu. Lihat dalam contohnya, lihat. Di sini ada kataba. Kataba fi'il madhi, al-ustadu. Nah, al-ustadu ini lihat dhammah marfu. Ciropanya dengan dhammah tadi alamatnya adalah. Nah, sekarang jalasal muslimuna. Wow. Ciri ropa adalah ketika jamak mudzakkar salim dengan wow. Jalasa telah duduk. Siapa yang telah duduk? Al-muslimuna, orang-orang muslim. Nah, ini siapa? Pertanyaannya. Dahabat, lihat, dahabat telah pergi. Al-muslimatu, lihat ciri ropanya dengan doma karena jamak muannats salim. Dahabat. Al-muslimatu, nah al-muslimatu menjadi fa'il. Ciri ropanya dengan domah, ya. Nah, yang kedua adalah selalu didahului fi'il maklum. Nah, selalu didahului fi'il maklum. Lihat di sini kataba. Kataba itu fi'il maklum, bukan majhul, ya. Maklum, apa itu majhul nanti kita bahas, ya. Kataba ini fi'il maklum yang biasa saja tasrif kataba, katabu, katabat.
Nah, itu tasrif yang furu ataupun tasrif lugawi, ya, tasrif lugawi. Ya, al-ustadu, ustadu itu adalah fa'il. Karena apa? Karena terletak setelah fi'il maklum. Nah, itu. Yang ketiga, ada kalanya terserang kata lain. Ya. Nah, kita lihat. Dhahaba ilal madrasati al-ustadu. Nah, dhahaba kemudian terserang ada terserang oleh ilal madrasati. Nah, ada di sini doma, ciri doma ropa kan ropa. Nah, al-ustadu itu menjadi fa'il. Nah, ini kenapa terserang kata lain? Ini ilal madrasati. Dhahaba ilal madrasati. Kan kalau yang ini mah kata bal ustadu ad-darsa. Kalau di sini terhalangi oleh kalimat ilal madrasati. Maka al ustadunya menjadi fa'il. Nah, ini salah satunya. Yang keempat, bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Ya. Nah, ini kemarin saya lihat dari tugas-tugasnya yang harus dirubah. Ya. Itu kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Kalau fa'ilnya mudzakkar, harus mudzakkar. Gitu. Lihat di sini. Dhahabat al-bintu. Dhahabat al-bintu ini adalah mu'annas. Ciri mu'annas itu adalah, ya, al-bintu artinya adalah perempuan. Anak perempuan. Dhahabat, telah pergi al-bintu anak perempuan al-masjidah ke masjid. Nah, dhahabat. Kenapa dhahabat? Karena fa'ilnya mu'annas. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Dan ini adalah ciri fi'il madi, harus bersambung dengan ta'nis sakinah nih yang sukun. Walaupun nanti dibacanya menjadi hurika bil kasri, dhahabatil gitu. Ya. Nah. Oke. Nah, ini dhahabat al-bintu al-masjidah. Al-bintu itu perempuan, maka fi'ilnya harus perempuan, mu'annas. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Nah, ini juga mu'annas, ya. Kalau fi'il mudhari itu bukan yadhabu, tapi tadhabu. Kenapa? Karena ini menunjukkan kepada mu'annas, ya. Al-bintu itu mu'annas, maka ini harus mu'annas. Begitupun kalau dia mudzakkar gitu. Mudzakkar itu berarti lamun fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Itu, ya, anak-anak sekalian. Kemudian kita lihat. Nah, bila fa'ilnya musanna atau jama', fi'ilnya tetap mufrad. Nah, ini kaidahnya. Lihat, di sini ada fa'ilnya adalah al-muslimatu. Al-muslimatu itu adalah jama' muannas salim. Ya. Tetap kita gunakan dhahabat. Ya. Kenapa dhahabat? Ini mufrad, ini menunjukkan pada satu. Ya. Jadi kaidahnya adalah walaupun ya, fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Kenapa di sini ada ta? Ta ini menunjukkan al-muslimatu muannas, ya, perempuan. Contoh yang kedua, lihat. Jalasal muslimuna. Al-musliman itu jama', al-muslimuna itu adalah jama' mudzakkar salim. Lihat di sininya kalimat fi'ilnya. Ya. Fi'ilnya tetap mufrad. Jadi walaupun al-muslimuna fa'il ini jama' muannas, jama' mudzakkar salim, jama' mudzakkar salim, maka fi'ilnya tetap mufrad. Gitu, ya. Anak-anak sekalian. Kita lihat lagi. Yang selanjutnya adalah fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bi. Maf'ul bi itu objek, sedangkan fa'il itu adalah subjek. Maka ini lihat,
Contohnya, Sa'ala telah bertanya an-nabiya kepada Nabi. Siapa? Rojulun. Rojulun ini menjadi fa'il, sedangkan an-nabiya menjadi maf'ul bi. Ini maf'ul bi, ya. Maf'ul bi itu objek, ya. Nah, ini maf'ul bi ditempatkan di tempat fa'il, ya. Nah, fa'ilnya ini yang kalau kita teori biasa ya, teori biasa bahwa ini harusnya fa'il. Tapi ini karena maf'ul bih nabiya, maka rojulun itu menjadi fa'il. Maka boleh fa'il ditempatkan setelah maf'ul bih, tentunya ada syarat-syaratnya, ya. Ya, nanti dibahas lagi. Ini yang sederhana aja dulu, ya. Sederhana aja dulu. Sa'alan nabiya telah bertanya kepada Nabi. Siapa? Rojulun, si fulan, gitu ya. Si fulan. Nah, kita lihat. Bila fa'ilnya sulit dicari, gunakan pertanyaan siapa. Nah, seperti tadi. Sa'alan nabiya rojulun. Itu pertanyaannya siapa, gitu kan? Siapa yang bertanya? Rojulun. Kepada siapa? Kepada Nabi. Nah, itu. Oke, anak sekalian, kita dari kita ulangi. Satu, harus selalu marfu, ya. Rofa. Ciri rofa kita ketahui. Pertama ada doma, kedua ada waw, kemudian ada alif, ya. Ada alif. Ya, apabila musanna, mufrad apabila mufrad, ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Maaf, jangan taksir. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu didahului fi'il ma'lum. Nah, ini fi'il ma'lum, ya, tasrif huruf biasa, ya. Catatannya begini: kataba, katabu, fa'ala, fa'alu, fa'alat, atau yaf'alu, yaf'ilani, atau yaf'ilu, yaf'ilani, gitu ya. Itu yang antum ketahui. Tasrifnya masukkan ke tasrifnya. Kemudian ada kalanya terserang kata lain ini, dhahaba ilal madrasati, kehalangan, terhalang dengan ilal madrasati. Kalau ustaz itu menjadi fa'il. Lihat yang kuning-kuning ini menjadi fa'il, ya. Misalkan al bintu ini fa'ilnya muannas, maka al bintu fi'ilnya muannas, harus muannas, ya. Kalau fa'ilnya musanna atau jama', ini musanna, ini jama', ya. Ini jama' muannas salim, ini jama' mudzakkar salim, maka fi'ilnya tetap mufrad, ya. Tapi harus sesuai, ya, tadi ya, ketentuan ini. Kalau ini yang mudzakkar, kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya muannas. Nah, dan yang keenam, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Nah, ini rojulun ditempatkan setelah maf'ul bih. Dan yang ketujuh adalah bila fa'ilnya sulit dicari, maka gunakan pertanyaan siapa. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin di halaman 36, antum sudah betul mencari fa'ilnya, sudah betul. Cuman nanti harus ada yang dirubah. Yang ada dirubah, dicocokkan dengan ketentuan-ketentuan tadi. Dalam nomor 1 kita silakan lihat nomor 1 halaman 36, seperti saparo umuka ila Jakarta. Ini saparo umuka, bukan saparo, karena umuka itu adalah muannas. Karena umuka muannas, maka fi'ilnya harus muannas, menjadi safarot, gitu. Ya, anak-anak sekalian, coba lagi dibetulkan tadi di tamrinnya sohi matarohu golak atau khoto. Lihat, perhatikan fa'il, di mana kaidah-kaidah yang tadi, ketentuan-ketentuan tadi harus disesuaikan dengan ketentuan. Oke, anak-anak sekalian, jangan banyak-banyak, ya. Dari nomor 2 sampai nomor 6, ya. Silakan tugasnya dilaksanakan, disesuaikan dengan ketentuan tadi yang telah kita bahas. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan
banyak manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi anak sekalian. Kalau tidak mengerti silahkan tanyakan WA Japri ya, sama anak. Terima kasih. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.